Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini R. NIM 20600118003, kelas Fisika B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gaya kolom antar muatan titik. Eksperimen pembuktian hukum kolom dilakukan sendiri oleh Charles Augustin de Coulomb dengan menggunakan neraca torsi, yang mana neraca torsi merupakan neraca yang dapat mengukur gaya yang sangat kecil. Neraca torsi ini dirancang sendiri oleh Coulomb pada tahun 1777. Dalam konsepnya, dua muatan yang didekatkan akan mengalami interaksi, baik itu tolak-menolak maupun tarik-menarik. Dikatakan tolak-menolak jika kedua muatan memiliki tanda yang sama. Misalnya, muatan pertama bertanda positif, muatan kedua bertanda positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Kemudian, jika muatan pertama bertanda negatif, muatan kedua bertanda negatif, maka dia juga akan saling tolak-menolak. Nah, sebaliknya dikatakan tarik-menarik jika kedua muatan memiliki tanda yang berlawanan. Misalnya, muatan pertama bertanda positif, muatan kedua bertanda negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Kemudian, misal muatan pertama bertanda negatif dan muatan kedua bertanda positif, maka dia pun akan saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya, gaya antar muatan titik itu cukup mudah kita hitung jika hanya sekedar ingin mengetahui besar gayanya saja. Maka cukup kita memerlukan informasi besar muatan dan jarak antar muatan. Untuk menentukan nilai F-nya, maka besar F sebanding dengan besar dua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar dua muatan itu sendiri. Secara sistematisnya dapat kita tuliskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, yang mana K-nya adalah 1 per 4 pi epsilon 0. Untuk Q1-nya merupakan partikel muatan pertama. Untuk Q2-nya, dia merupakan partikel muatan kedua. Kemudian untuk R-nya, dia merupakan jarak antar muatan atau jarak kedua muatan. Kemudian untuk epsilon 0-nya, nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 F per M, yang merupakan permitivitas ruang hampa. Sehingga dapat kita tentukan untuk nilai K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya, jika kita ingin menentukan gaya secara lengkap yaitu muatan arah, maka gaya harus kita nyatakan ke dalam aturan vektor, yang mana vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka misalnya gayanya itu memiliki arah yang searah, maka misal dia searah, maka sisa kita jumlahkan yaitu R sama dengan F1 ditambah dengan F2. Kemudian bila dia berlawanan, maka kita tinggal selisihkan yaitu R sama dengan F1 dikurangkan dengan F2. Kemudian jika dia membentuk sudut siku-siku,
atau sudut 90 derajat, maka kita tinggal menggunakan rumus dalil Pitagoras, yaitu R sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Selanjutnya, jika dia membentuk sudut selain dari sudut siku-siku, sudut selain sudut siku-siku, atau sudut yang kurang dari sudut 90, maka R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 dikalikan dengan sudut yang terbentuk, yaitu cos theta. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari gaya antar muatan titik. Nah, selanjutnya untuk gaya kolom itu sendiri merupakan gaya yang paling dominan di alam sekitar yang secara langsung menentukan bentuk dan wujud benda. Gaya antar partikel, gaya antar elektron dan proton membentuk atom disebut sebagai gaya kolom. Gaya antar atom membentuk molekul juga disebut sebagai gaya kolom. Gaya antar molekul membentuk partikel-partikel besar atau gaya antar atom-atom membentuk kristal-kristal besar juga disebut sebagai gaya kolom. Bahkan bentuk tubuh kita, bentuk tumbuh-tumbuhan dan hewan yang kita amati atau yang kita lihat juga dipengaruhi oleh gaya kolom antar atom atau muatan penyusunnya. Mungkin demikian materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.